Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Anistiani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Prodi HI dan sekarang saya sedang semester 4. Nah, insya Allah saya akan menjelaskan tentang paradigma politik dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dosen saya, Bapak Ahmad, gitu. Mudah-mudahan saya bisa presentasi di sini dan menyampaikan ilmu yang telah disampaikan oleh Bapak juga. Yang pertama kita bakal bahas ini adalah tentang politik dan ilmu politik dalam penelaahan komparatif. Nah, yang pertama kita bahas ini adalah tentang paradigma dalam perbandingan politik. Nah, sintesis analisis komparatif pada umumnya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ini ada pendekatan tradisional. Pendekatan ini saling mengaitkan antara fakta dan nilai dalam ilmu politik. Selanjutnya ada pendekatan behavioral atau pendekatan ini memisahkan antara fakta dan nilai dalam ilmu politiknya. Selanjutnya yang ketiga ini ada pasca behavioral atau pendekatan ini fakta dan nilainya dikaitkan pada tindakan dan relevansinya. Nah, teman-teman kita bisa dilihat di sini juga ada beberapa perbedaannya nih. Yang pertama adalah keseragaman perilaku politik yang diungkapkan dalam sebuah teori. Selanjutnya pengujian dari keabsahan teori tersebut, teknik pencarian data, kuantifikasi dan pengukuran data, nilai-nilai yang membedakan teori tersebut, sistematis riset, dan pencarian pemahaman dalam teori yang berlaku. Yang terakhir ini ada tentang riset politik dengan menggunakan pemahaman ilmu sosialnya. Selanjutnya yang bakal kita bahas ini adalah tentang identifikasi paradigma. Paradigma membantu para ilmuwan menganalisis masalah dan menemukan solusinya dengan menggunakan asumsi-asumsi yang masuk akal namun tetap terbatas. Nah, ini juga ada beberapa fase tentang identifikasi paradigma. Fase yang pertama adalah fase pra-paradigmatik, di mana tidak satupun pendekatan atau pendekatan teoritis dan aliran yang mendominasi para ilmuwan. Walaupun beberapa pendekatan atau aliran ini saling bersaing satu sama lain. Nah, fase selanjutnya ini adalah fase paradigmatik di mana para ilmuwan percaya pada satu paradigma dominan. Yang selanjutnya ini adalah fase krisis, di mana paradigma dominan akan mengalami tantangan dan revisi. Paradigma-paradigma yang baru muncul dari paradigma lama yang sudah direvisi membangkitkan perdebatan dan persaingan di antara beragam paradigma. Nah, yang terakhir ini ada fase revolusi ilmiah, di mana para ilmuwan bergeser ke paradigma secara signifikan berbeda. Selanjutnya ini juga yang bakal kita bahas tentang akar, sejarah, dan alasan-alasan fundamental pencari paradigma. Pemikiran telah menjadi landasan alasan perbandingan politik. Nah, ini ada 2 teman-teman, yaitu tentang historisme atau tumbuh dari perdebatan akademik. Di antara ini, pertamanya tuh di akhir abad ke-19, teman-teman, gitu. Historisme dianut oleh Hegel, Marx, dan lain-lain. Historisme berurusan dengan sejarah. Jadi, biasanya nggak bahas tentang sejarah-sejarah dulu yang mendasari mengapa mereka sampai mencari gitu paradigma-paradigma politik. Yang kedua ini ada positivisme yang bertindak sebagai reaksi terhadap historisme. David Hume merupakan pelopor terkemuka positivisme nih teman-teman, yang tumbuh dari empirisme Inggris klasik dan tampaknya menjadi basis positivisme
dalam ilmu politik kontemporer. Nah, ini juga ada pemikiran positifis, warisan para pemikir dan konsep-konsep dalam penggerakan menuju pembentukan paradigma ortodoks. Nah, ini ada reaksinya juga gitu. Reaksi kelompok positifis terhadap historisme mempengaruhi para ilmuwan Amerika Serikat yang mengarahkan studi politiknya pada abstraksi, studi-studi konfigurasi, dan legal formal serta teori evolusionernya. Nah, ini juga ada para psikolog gitu ya, yang para psikolog politik awal ini pada gilirannya mempengaruhi para pemikiran ilmu sosial kontemporer untuk menggunakan pendekatan behavioral tadi dalam menelaah komparatif. Kontribusi teoritis dan konseptual ketiga aliran tersebut merupakan apa yang hari ini kita sebut sebagai paradigma ortodoks dalam perbandingan politik. Nah, ini juga kita bakal bahas beberapa gitu ya tentang kelompok awal positifis gitu. Salah satu akar pemikiran positifis dikemukakan dalam pemikiran gitu oleh David Hume dalam karyanya Treatise of Human Nature, beralasan bahwa pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman adalah bersifat objektif dan bahwa pernyataan-pernyataan secara faktual mempunyai makna hanya jika diverifikasi melalui pengamatan empiris positifis logis. Nah, selanjutnya teori perbandingan politik penelusuran paradigma. Konsepnya tentang kelas berkuasa yang diperluas dalam elementi scienza politica. Nah, selanjutnya ada pemikiran historis. Pemikiran ini pada mulanya masa lalu dan masa kini dalam penggerakan untuk membentuk sebuah paradigma radikal, teman-teman gitu. Nah, kelompok historis ini berpendapat bahwa sangat beragam wawasan dari dunia objektif. Perspektif dunia berbeda dalam setiap zaman dan budaya. Selanjutnya kelompok awal historis. Nah, historisis ini adalah akar pemikiran dari George Hegel, seorang filsuf dan nasionalis Jerman yang sangat memperhatikan pada konsepsi negara otoriter gitu. Selanjutnya juga ada pengaruh dan kecenderungan historis berikutnya. Perspektif ini memberikan kepercayaan dan nilai-nilai maupun konsep interpretasi dalam pengalaman bagi seseorang. Ideologinya berasal dari perspektif yang tersusun atas berbagai kepercayaan dan asumsi tentang dunia yang diterima, namun tidak sepenuhnya teruji. Nah, ini jadi harus diuji lagi gitu ya. Pandangan seseorang dibatasi oleh warisan pengetahuan dan kepercayaan maupun oleh posisi sosialnya. Jadi memang harus diuji dulu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada perbandingan ringkasan paradigma dominan dalam perbandingan politik. Paradigma ortodoks berkembang dari reaksi terhadap pendekatan tradisional tadi yang berkarakter dan komparatif, deskriptif, sempit, dan statik, namun berfokus pada aspek legal dan formal pemerintahan. Yang selanjutnya, yang kita bakal bahas ini, nah ini belum keluar slide-nya, mohon maaf. Nah, ini ada 6 karakter yang membedakan paradigma-paradigma, teman-teman. Nah, ini kita bakal bahas pertama ini tentang paradigma ortodoks. Dorongannya, historis mikro dan mikro terkompartemen batas-batas disipliner. Unit analisisnya sistem dalam keseimbangan stabil, strukturnya berkelompok, teman-teman. Interaksi dan budaya sipil. Kewenangannya desentralisasi orde, secara sempit didasarkan unit khusus gitu. Terus penguasanya terbagi dalam banyak pusat gitu.
Terus juga ada perkembangan evolusioner, unilinear, dan materialistik juga progresif. Nah, kita bakal bahas selanjutnya ini tentang paradigma radikal. Nah, dorongannya holistik makro dipersatukan interdisipliner. Unit analisisnya negara dalam konflik gitu. Strukturnya berkelas, bergaul antara kelompok borjuis dan proletar. Kewenangannya sentralisasi orde dengan cangkupan yang sangat luas dan umum. Selanjutnya penguasanya ini terkonsentrasi dan disatukan posisi dominan kekuasaan dan pengambilan keputusan. Perkembangannya evolusioner, multilinear, materialistik, dan humanistik, teman-teman. Jadi ada beberapa perbedaan ya di sini. Gitu. Nah, teman-teman, jadi karakteristik umum yang membedakan paradigma-paradigma ini dalam interpretasinya atas masyarakat yang paling maju, khususnya kapitalis. Pertama, paradigma ortodoks yang cenderung bersifat aristokrat dalam interpretasi dan analisis konsekuensi kecilnya. Wawasan masyarakat terhadap kompartemen rasionalnya fokus terhadap permasalahan yang dibatasi oleh disiplinir. Nah, mungkin itu aja yang udah kita bahas dan mungkin mudah-mudahan akan ada pembahasan selanjutnya dan mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.